Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengakui gudang penyimpanan bahan peledak di Mako Gegana Brimob Surabaya sudah tidak memadai. Gudang itu sudah tua dan berada di tengah permukiman padat penduduk. Lalu bagaimana penanganan dan penyimpanan bahan peledak yang semestinya? Kita akan membahasnya pemirsa dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Ya, selamat siang Pak Arianto. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Arianto melihat adanya ledakan kemarin yang kemudian ini diduga akibat tidak standarnya begitu ya, gudang bahan peledak yang kemudian ini kemarin mengakibatkan insiden terjadi. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, memang betul ya. Penyimpanan bahan peledak itu selalu mengandung risiko ya. Dan itu kebetulan ini bahan peledak yang disimpan di situ kan low explosive. Tadi dikatakan oleh ahli bahwa kalau jenis kayak gitu itu sangat rentan untuk mudah meledak karena dia kena panas atau kena tekanan tinggi atau perubahan cuaca bisa meledak. Berbeda dengan high explosive. High explosive itu ledakannya dayanya besar, tetapi untuk meledakannya tidak semudah kalau seperti low explosive. Jadi memang itu meledak dengan sendirinya hanya karena panas atau karena lembab atau karena lama di situ dan sebagainya. Itu risiko ya. Makanya ini yang terjadi. Masalahnya adalah gudangnya itu sendiri berada di tengah-tengah pemukiman. Seperti tadi kata Kapolda kan, memang seharusnya kalau yang namanya gudang bahan peledak itu harusnya yang jauh dari pemukiman sehingga risikonya apabila terjadi tidak menimbulkan kerugian banyak. Standarnya sebenarnya seperti apa Pak Arianto? Nah, standarnya yang jelas dia jauh dari pemukiman dan kemudian dia tahan dengan kedap cuaca sekelilingnya gitu. Dia tidak pengap sehingga sirkulasi udaranya cukup untuk pergantian sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh situasi lingkungannya. Intinya kan bahan peledak itu kan jangan sampai dia terpicu sehingga bisa meledak. Nah, kalau untuk bahan peledak rata-rata kan kalau tidak karena getaran magnet, kalau yang high explosive kan pakai magnet ya. Kalau ini kan cuma pakai kena panas atau tekanan itu bisa menimbulkan ledakannya. Baik, Pak Arianto, ini kan terjadi di Mako Gegana Brimob begitu ya, yang kemudian kita ketahui tentunya pengetahuan mengenai ledakan ini seharusnya sudah mereka ketahui atau mereka antisipasi begitu. Lantas mengapa masih saja terjadi? Itu jadi ini semacam accident ya, Pak. Itu suatu risiko yang pasti terjadi dan itu juga bukan karena, menurut saya sih kalau ledakan seperti sekarang ini bukan karena kelalaian, tapi karena memang kondisi lingkungan yang ada. Suatu kejadian itu kan bisa banyak ya. Mungkin karena sabotase ya, kesengajaan, atau karena human error, karena kekeliruan daripada penataan misalnya. Contohnya seperti dulu ya, kita mau mendestroy bahan sitaan itu, mercon-mercon itu, kemudian ketika sudah dimasukkan dalam sumur, dikasih air, Musbida menyaksikan 100 meter dia baru beranjak itu ternyata meledak. Nah, kayak gitu tuh itu karena kelalaian itu. Kalau ini unsurnya unsur lingkungan ya, yang faktor alam gitu. Jadi ya itu suatu saat pasti terjadi risiko gitu kan. Nah, tapi ini menjadikan perhatian juga kalau ada begini kan, kemudian kita akan bebenah untuk memperbaiki kondisi supaya tidak terjadi yang itu seperti itu terulang lagi ya. Jadi memang suatu risiko ya, penyimpanan bahan peledak itu pasti akan terjadi. Baik, tapi kalau kita melihat dengan lokasi yang berada di tengah pemukiman, kemudian juga suhu yang tak penentu, susah sekali diprediksi begitu ya. Apa yang bisa diantisipasi dari hal ini, Pak Arianto? Nah, kalau seperti itu kan kemarin itu kebetulan ya katanya yang saya dengar itu kan kebetulan karena memang mau dievakuasi atau mau dibersihkan gitu ya, karena tempatnya memang tidak memenuhi syarat. Tapi kemudian itu ternyata ya sudah terjadi kayak gitu. Ini juga suatu hal yang jarang terjadi ya, kejadian kayak gitu tuh karena di tempat. Tapi saya selama pengetahuan saya dulu waktu saya berdinas dulu, beberapa kali itu terjadi juga itu misalkan penyimpanan dari
mercon, kemudian disita sementara, kemudian ditaruh di dalam ruang, bukan gudang ya, waktu itu di ruang pertemuan, ternyata meledak juga gitu. Jadi ya itu menjadi satu risiko lah gitu. Makanya itu yang namanya gudang penyimpanan bahan peledak itu tidak jaraknya tidak boleh berada di lingkungan yang bisa membahayakan lingkungan itu. Misalkan di lingkungan masyarakat atau perkantoran, sehingga dipilih tempat-tempat yang remote gitu, sehingga ini terjadi kayak gitu, itu maka tidak terlalu banyak kerugian yang ada. Nah, ini dengan adanya kayak gitu, Polda Jatim dan mungkin Polri semuanya juga pasti akan kemudian mengadakan evaluasi penyimpanan gitu, jangan sampai terjadi peristiwa yang semacam itu gitu. Sambil diteliti dengan jeli apakah yang menjadi penyebab daripada itu. Sampai sekarang kan itu masih diselidiki. Apa secara teknis ya, apa penyebabnya itu belum ketemu. Tapi yang jelas itu bukan faktor kesengajaan, sabotase misalnya, dan bukan karena unsur kelalaian, karena di situ yang ada kan di dalam ruang tertutup gitu ya, yang kena itu kan orang yang lingkungannya gitu. Jadi Baik. kira-kira itu. Jadi ini suatu peristiwa selalu menjadikan bahan evaluasi untuk perbaikan Polri selanjutnya. Pak Rianto, tapi kan kalau diinformasikan sebelumnya ini merupakan bahan atau hasil dari sitaan begitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari biasanya, apakah bahan sitaan baik itu peluru, senjata maupun juga bahan peledak ini ditempatkan di satu tempat yang sama atau bagaimana? Karena kan ini menghindari resiko terjadinya insiden berulang seperti ini. Ya, tempat saya kira itu memang tempat itu kan sitaan-sitaan daripada di Polres ataupun di mana itu ya, wilayah kesatuan Polri ya, kemudian dapat sitaan kemudian diserahkan kepada Gegana itu, karena memang situ kan dianggap itu yang ahli di dalam bahan peledak. Itulah suatu kehati-hatian sebenarnya sudah ditempuh untuk itu. Nah, oleh karena itu kan itu yang terjadi kan di markas Brimob ya, yang memang khusus menangani itu, dan dia sudah lebih ahli dalam bidang itu. Karena kalau pengalaman yang dulu-dulu ya, kita itu banyak itu terjadi di Polres ya, kalau sitaan habis menjelang Lebaran gitu, kemudian menjelang Lebaran itu, kemudian pada operasi itu ditaruh di Polres itu banyak membahayakan tuh. Beberapa kali saya selama dinas saya itu ada 3-4 kali itu di Polres meledak, misalnya dulu di Bekasi, di Bangkalan dulu juga pernah. Tapi ya faktor kecelakaan itu ya tidak bisa dihindarkan, suatu saat pasti terjadi juga. Ya, kita harapkan semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi dan standar penyimpanan ini juga bisa ditingkatkan begitu ya Pak Rianto. Terima kasih atas waktunya. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi telah bergabung bersama kami di Kabar Siang.